Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 8 saham sektor finance bank-bank besar. Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh Arto, dan terakhir BTPS. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup terkoreksi 0,76% ke harga 7.050 dan transaksi hari ini masih sepi juga ya, cuman di 11,2 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG di 7.050 ya masih sama, tetap nggak mampu nembus 7.100. Perkiraan saya kemarin tembus, ternyata hari ini koreksi lagi ya, karena kemarin memang close-nya itu ditarik, bukan di saat jam market dia tuh nembus sampai 7.100. Tutupan kemarin kan 7.102, tapi itu akibat tarikan markup penutupan. Hari ini dia ada koreksinya biasa aja nih. Kalau dilihat volume nggak kelihatan ya. Kalau di sini volumenya biasa aja juga ya, hampir sama, tapi dia membentuk candle bearish engulfing. Kemana arahnya masih sama, belum kemana-mana ya. Tetap akan konsolidasi range-nya 7.000 sampai 7.100. Belum mampu tembus juga, agak rawan nih ya. Ya semoga aja 3 hari ke depan dia bisa tembus 7.100. Tapi besok kemana arahnya, potensi besar bisa uji support dulu 7.000. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama. Ada BBNI yang ditutup terkoreksi 0,26% ke harga 9.250. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBNI juga nggak mampu nembus ya. Saya agak rawan kalau kondisi doji seperti ini nih, bisa jadi nanti malah ada jebol support ya. Agak rawan nih untuk BBNI. Besok konfirmasinya ya. Kalau nggak mampu break 9.350 atau 9.400, itu bisa ke 9.000 dulu untuk BBNI ya. Karena dia sudah 3 kali doji dan juga hari ini dia membentuk lower low dari hari kemarin ya. Tapi high-nya sama. Ya besok harus hijau. Kalau mau bagus loh ya, tembus 9.350 atau 9.400 itu untuk BBNI. Tapi secara teknikal ini tutup aja. Kalau polanya ya, kita pakai support resisten klasik yang menurut saya itu lebih valid daripada pola-pola yang seperti ini ya. Ya tapi kalau Bapak Ibu lebih bisa profit dengan membentuk pola, ya bisa juga ya, atur aja. Dan saya lebih ke support resisten klasik aja, lebih simpel. Nah ini ya, jadi arahnya tuh 9.000. Kalau dia retest trendline downtrendnya ini ya bisa jadi nih ya, sekitaran 9.000 sampai 8.980 ini. Nah ini kan masih konsolidasi, tapi lihat konsolidasinya terus membentuk lower high, tapi membentuk lower high, higher low ya. Kita lihat aja nih, tembus gak besok ya, atau hari Jumat. Kalau hari Jumat bisa tutup di 9.500 itu bagus, cuman agak tinggi ya, harus naik 3%-an kalau ke 9.500 ya. Sangat mungkin kalau ada flow, tapi ya masih adanya nih mengarah ke bawah ya. Jadi seperti itu aja untuk BBNI. Masih wait and see aja dulu. Kalaupun nekat beli ya atur aja bagaimana strateginya ya. Kalau mau ya pertimbangkan stop loss dulu di bawah 9.000 kalau tutupan di bawah 9.000 ya. Tapi kalau mau di hold jangka menengah sampai dividen tahun depan juga nggak masalah. Menurut saya sih masih oke BBNI. Cuman ya itu sabar, uangnya nggak muter, tergantung masing-masing lah. Kalau Bapak Ibu kerja, yang penting nanti bisa dapat dividen dan capital gain tahun depan, ya bisa aja beli mulai cicil sekarang. Jadi seperti itu ya, nggak perlu pakai cut loss. Tapi ini disclaimer on. Seperti itu untuk BBNI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMRI yang ditutup menguat 0,97% ke harga 10.150. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BMRI juga belum kemana-mana ya. Konsolidasi masih, supportnya 10.000 itu harus dijaga. Kalau itu jebol ada indikasi pola dead cat bond dan belum kemana-mana. Kita lihat juga ISG belum kemana-mana ya. Jadi kelihatan juga BMRI tektok karena itu. Dia ini kan sama pergerakan dengan ISG. Tinggal nunggu ISG. Kalau besok koreksi ke 7.000 nih, BMRI kan area 9.800, 9.900 tuh, ya itu respect buy, tapi main pendek aja. Kalau mau cari profit besar saat ini susah di BMRI, agak berat lah. Main 2% sampai 2,5% aja, beli di 9.800. Kalau dia mantul 2%-an, 3%-an ya jual. Lihat aja besok ya. Kalau dia koreksi, ISG koreksi, pasti BMRI ini potensi koreksi juga ya. Tunggu aja di 9.800 sampai 9.900 itu. Ya, kemungkinan untuk BMRI juga kalau ISG belum kemana-mana, dia konsolidasi juga sama
ISG konsolidasinya area 7.000 sampai 7.100, BMRI konsolidasinya 9.800 9.900 support dan resistannya 10.200 tektok hari ini. Jadi seperti itu aja, ikutin aja. Kalau Bapak Ibu mau trading saham Big Bang tuh lihat ISG di mana ya ikut. Ini kan ISG di tengah-tengah. Jadi kalau dia koreksi, BMRI koreksi ya tunggu di bawah. Dan kalau ISG mantul, ya biasanya mantul juga BMRI dari bawah, kan dia juga penggerak ISG. Jadi seperti itu. Untuk BMRI, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBRI yang ditutup terkoreksi 1,49% ke harga 4.620. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBRI nutup gap ya. Kemarin kan open gap up. Langsung saja ke teknikalnya BBRI ini nutup gap. Kemarin dia closing itu di markup dari 4660. Dia tutupannya kemarin di 4690 ya. Jadi ada markup sekitar 30 poin, tapi hari ini koreksi karena ISG juga nggak mendukung. Cuman ya masih oke nih. Pokoknya kalau dia koreksi lagi sedikit di 4550 tuh itu spek buy. Karena ini dia lagi konsol. Jadi bisa mampatin, beli di support, jual dekat resisten, seperti itu aja. Besok kalau dia koreksi, itu kesempatan beli untuk BMRI. Tapi ini kembali lagi disclaimer. BMRI ini tinggal nunggu ISG tembus 7100, tembus juga BBRI ini resisten 4680, 4700 dan menutup gapnya di 4850 sampai bisa all time high. Ya, kalau ISG di atas 7200 peluang besar ya BBRI juga yang akan menjadi penggerak ya, bisa all time high. Ini kan dia lagi konsolidasi ya, semoga aja nih ngumpulin tenaga, tinggal nunggu break 4.700 tuh ke atas untuk BMRI. Seperti itu. Risknya kecil juga nih kalau mau trading ya, nggak perlu jauh-jauh. Jebol 4.500 juga bisa stop loss aja tuh 4453%. Kalau dia break nanti 4.700 tuh nutup gapnya 5% ya. Risk reward masih menarik kan, masih lebih besar reward, apalagi all time high. Risk reward 1/2, hampir 1/2,5. Jadi seperti itu untuk BBRI ya. Ini masih menarik nih, masih oke. Pakai stop loss juga pokoknya jebol 4.400 stop loss. Kalau nggak mau pakai stop loss, average down di 4.200 itu aja ya. Tapi siap resikonya lebih besar ya, tapi nggak masalah lah. BBRI pasti oke sampai tahun depannya, tapi kalau dia koreksi dulu agak dalam ya biasa ya, tinggal average down. Jadi seperti itu untuk BBRI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBCA yang ditutup di harga 8.750, terkoreksi 1,12%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBCA juga belum kemana-mana. Ini kelihatan polanya ada bullish pennant atau symmetrical triangle, tapi ada yang bilang symmetrical triangle itu harus 20 hari minimalnya ya. Cuman ya itulah pokoknya polanya ya. Mau apapun seperti yang sering saya bilang, neckline 8.800 ini harus ditembus untuk BBC ya. Dan supportnya pakai aja nih yang high yang sering-sering disentuh, supportnya 8.500 ya hari ini. Nah, ini bisa jadi support dan kebetulan di situ ada EMA 20. Nah, ini bisa digunakan jadi support. Jadi dia konsol. Memang dia udah naik tinggi ya, mungkin nggak dia turun ke support. Ya, kalau ISG koreksi cukup dalam besok jebol juga tuh 8.700, peluangnya ke 8.500 ya untuk BBC. Tapi kalau BBC ke 8.550 itu berarti harus turun 200% ya. 2% turunnya itu cukup dalam, apalagi dia terbesar bobotnya di ISG ya. Jadi ya ISG bisa turun dalam. Jadi seperti itu ya. Tapi masih oke nggak? Masih oke nih. Kemungkinan sih tetap bisa all time high ya, asal ISG break 7.200 untuk BBCA di November. Tapi disclaimer on ya, ini harga-harga pucuk nih, risikonya memang sangat besar. Seperti itu. Cukup. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBTN yang ditutup di harga 1.525, terkoreksi 0,65%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBTN lagi konsolidasi, sepertinya lagi ngumpulin tenaga untuk naik lebih tinggi. Tapi saya tadi close jual BP aja ya. Saya pindah ke SCMA. Waktu SCMA tembus 246 tuh saya beli. Ya karena kenapa saya jual? Karena lambat geraknya ya, dan saya lihat ada yang berpotensi itu SCMA. Jadi saya close posisi di BBTN, jual BP ya. Kalau nggak salah rugi 10 poin ya. Berapa tadi saya nggak cek tuh 10 poin. Saya belinya di 1.535 dan saya jual tadi di 1.525 apa 1000 ya 2.525. Jadi 10 poin saya rugi, saya cut aja, saya pindah ke SCMA. Ya seperti itu ya. Saya biasa bongkar pasang portofolio kalau saya rasa nggak
kuat, agak lama gerakannya, ada yang berpotensi, saya cut ya. Kalau masih nggak dalam, risknya kecil ya saya cut loss, saya pindah aja ya. Tapi ya itu harus lihat, cari juga saham yang berpeluang. Tapi ya skenario-nya kalau saya salah pilih juga ya saya cut juga. Misalnya SMA nggak jalan tadi saya cut loss. Jadi seperti itu. Untuk BBTN ini masih konsolidasi. Saya lagi perhatikan juga nih, tunggu di bawah sekalian. Kalau dia koreksi besok misalnya ISG turun cukup dalam ya, 0,5%, hampir 1%, BBTN ke 1.500 saya bisa beli di bawah aja sekalian ya. Di 1.500 sepertinya lebih menarik daripada di 1.535 ya. 3 hari, saya 4 hari ya, dari minggu lalu ini nih, kalau nggak salah di tanggal 1 November nih saya beli. Nah ini pas dia membuat candle hijau nih saya beli di 1.535, tetap sempet kan close-nya di 1.545. Besok koreksi, turun koreksi, tapi memang saya stop loss-nya di bawah 1.500, tektok, ya udah saya jual dulu, tadi pindah ke SCMA. Jadi seperti itu ya. Untuk BBTN kondisi seperti ini ya, masih konsolidasi, sabar-sabar aja. Kalau yang bingung mau pindah ke saham apa yang lebih berpotensi, juga ragu, simpen aja. BBTN ini bagus kok, masih konsolidasi, range-nya itu 1.500 sampai 1.560. Tektok area itu aja dulu dia ya, belum kemana-mana nih, tinggal nunggu momentum. Nggak tahu kapan kita nunggu momentumnya nih. Nunggu ISG break 7.100 tuh baru mungkin ngegas nih saham-saham Big Bang ya. Atau dari 7.000 nanti, misalnya besok ISG 7.000, terus esokannya Kamis mulai mencoba naik, cuma tembus 7.100, itu baru jalan mereka Big Bang nih dari bottom. Kan bisa aja besok koreksi dulu BBTN ke bawah 1.500, baru ISG rebound juga dia. Ya kita lihat aja besok untuk BBTN. Jadi seperti itu. Untuk BBTN langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BDMN yang ditutup menguat 3,31% ke harga 3.100. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BDMN mantul lagi ya. Tuh dari 3.000 kan mantul lagi. Nekat aja kalau mau beli itu. Yang penting tadi kalau support kuatnya nih dijebol 3.000 angka genap, ya udah tinggalin. Risknya kecil kan. Kalau kemarin Bapak Ibu beli di closing, hari ini udah bisa bungkus kan. Kalau ini benar swing low, ya lanjut, tapi konfirmasinya 3.200. Titik aman pertamanya ya, tembus ini baru tuh konfirmasi swing low, bisa lanjut naik lebih tinggi. Yang penting nggak false break untuk BDMN. BDMN masih oke, yang penting jangan turun lagi 3 hari ke depan di bawah 3.000 untuk BDMN. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Arto yang ditutup di harga 4.940, terkoreksi 3,13%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Arto udah hijau ya. Kemarin sempat offset 4.700 berapa? 4.740, terus tarik naik lagi ya. Berarti bandarnya masih mau narik, dan itu apakah false breakdown? Ya false. Kalaupun ada yang ke cut loss, ya udah memang resiko. Itu apakah bisa setiap pasti terjadi? Enggak ya. Dari 100% tuh ya paling 30% yang bentuk-bentuk seperti ini yang false breakdown. Biasanya ya turun-turun lebih dalam. Kalau false breakdown seperti ini, lihat aja besoknya kalau dia hijau lagi, break, udah nekat lagi beli. Kalau dia tembus 4.800, beli lagi ya, biar beli harga atas, biar cut loss kemarin ya. Jadi bisa seperti itu. Apakah kondisi ini bisa pola dead bond? Ya bisa terjadi. Pokoknya kuncinya 4.800 tuh. Tutup di bawah itu lagi ya, sangat berpeluang turun ke 4.000. Itu aja untuk Arto ya. Kemarin sekali kan yang candle hijau ini belum tutup, terus esokannya merah ya, koreksi cukup dalam, terus baru ditarik naik ya. Biasa bandar gangguin psikologis ya seperti itu, tapi jarang-jarang terjadi. Nah tinggal lihat nih kondisi seperti ini kan, dia sudah tarik naik lagi nih. Kalau dia jebolin lagi 4.800, ya udah berarti memang gagal. Itu aja kuncinya untuk Arto. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada BTPS yang hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 4,46% ke harga 3.200. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BTPS false break ya, 3.300 di break kemarin, hari ini koreksi, tapi koreksinya belum kecil. Ini masih gambarannya sama. Ini saya hapus aja ya, terlalu banyak, gambar ulang aja. Saya pakai untuk supportnya ya angka genap, udah jangan pakai angka lain. 3.000 itu harus dijaga. Itu ada neckline double bottom yang suka gambar seperti ini. Jadi karena hari ini buangannya cukup besar, kalaupun dia besok lanjut koreksi, itu kesempatan spek buy. Tunggu aja di 3.100 sampai 3.000, itu peluang besar mantul
ya, tapi ini disclaimer on, tinggal nunggu koreksi sedikit lagi 3% 4% lagi lah, 5% atau ARB lagi, ya udah nekat aja 3000 stop loss kalau dia jebol 3000. Untuk BTPS ini baru permulaan, ini udah mau nanjak ya, tinggal sabar dikit aja dulu ya. Sahamnya juga nggak langsung cepet kan pergerakannya, ya sabar kuncinya. Ini kelihatan dia retest gagal, ini kan kelihatan dia retest, trend downtrendnya ini gagal, tinggal nunggu koreksi dikit terus retest lagi jebol langsung uptrend ya. Ini bisa jadi dia continuous pattern, konsolidasi dulu, setelah break baru tembus 3400 gas lagi BTPS, seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat, dan semoga bisa terus cuan.